Kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Ada 3 pengertian dasar dari kepemimpinan dan memimpin. 1. Pemimpin adalah subjek yang berperan dalam suatu sistem yang belum tentu punya skill kemampuan dalam memimpin. 2. Kepemimpinan adalah sebuah skill yang mengelola suatu sistem bisa dimiliki oleh seseorang yang bukan pemimpin. 3. Memimpin sebuah hasil perpaduan antara seorang pemimpin dengan keterampilan mempengaruhi sebuah sistem. Dalam kepemimpinan memiliki kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi anggotanya untuk ikhlas, yang dimana dalam menjadi pemimpin harus memberikan pengaruh kepada anggotanya agar ikhlas jika dalam melakukan suatu kegiatan yang ingin dicapai. B. Berbuat, yaitu dalam kepemimpinan harus mempengaruhi anggotanya agar mampu berbuat dalam melakukan kegiatan bersama. C. Berpikir, para anggota pun mampu untuk ikut berpikir kritis mengenai tujuan mereka. Perkembangan dari teori kepemimpinan ini berawal dari the trait theory, behavior theories, hingga melahirkan konsep managerial grid. The trait theory menjelaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan ditentukan dari kepembawaannya atau sifatnya menjadi seorang pemimpin. Ada 17 sifat seorang pemimpin, yaitu bertakwa, berwibawa, jujur, cerdas, tegas, tanggap, ramah, sopan, berprakarsa, bijaksana, berani, sederhana, berjiwa besar, bertanggung jawab, terpercaya, adil, dan ikhlas. Behaviorist theories juga menjelaskan bahwa suatu keberhasilan dalam kelompok dapat dilihat dari perilaku pemimpinnya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat ramah tamah, membela bawahannya, memikirkan kesejahteraan bawahan, dan juga ia harus bisa merintah, mengkritik, bekerja keras, mengawasi bawahan, dan juga selalu memberitahu. Di Indonesia sendiri memiliki khas kepemimpinan yang berbeda, yang dilihat dari dalam kepemimpinan Pancasila Ki Hajar Dewantoro, salah satu tokoh ikonik di dunia pendidikan Indonesia. Beliau memiliki semboyan yang bahkan sampai sekarang masih digunakan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani, yang dimana memiliki arti bahwa di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Semboyangan ini mengajak kita semua untuk berperan dalam memajukan pendidikan. Begitupun dengan kepala sekolah yang memiliki peran penting dalam pendidikan dan dipandang oleh lingkungan masyarakat sekolah sebagai pusat teladan bagi warga masyarakat di sekitar sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah wajib melaksanakan petunjuk tentang usaha peningkatan ketahanan sekolah. Karena pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan sendiri punya arti, yaitu pelayanan kepada guru yang memiliki tujuan untuk menghasilkan perbaikan instruksional, belajar, dan juga kurikulum. Konsep dari supervisi pendidikan dikatakan lebih menekankan pada aspek bantuan pada pengajaran guru dan pembelajaran murid. Hal ini dilakukan agar kepala sekolah berhasil dalam perbaikan pengajaran, maka kepala sekolah perlu untuk memahami, menggunakan model serta teknik apa yang tepat untuk melaksanakan supervisi pendidikan tersebut. Lalu pada tujuan supervisi, terdapat 7 tujuan yang dilakukan supervisi pendidikan: perencanaan, administrasi, koordinasi, perbaikan, partisipasi langsung, demonstrasi mengajar, dan juga penelitian. Prinsip supervisi pendidikan. Nah, dalam prinsip-prinsip supervisi pendidikan itu terbagi menjadi 2, yang dimana prinsip supervisi negatif dan positif. Selanjutnya adalah teknik supervisi pendidikan. Nah, dalam supervisi pendidikan memiliki teknik supervisi pendidikan, yang dimana adalah supervisi teraktif, yaitu supervisi yang hanya berusaha melakukan perubahan kecil karena menjaga kontinuitas. Nah, perubahan-perubahan kecil ini yang akan berlanjut misalnya dapat dilihat dari pertemuan-pertemuan rutin atau kegiatan rutin
pertemuan dengan guru-guru untuk membicarakan kesulitan-kesulitan kecil dan memberikan informasi tentang prosedur standar operasional dalam suatu kegiatan. Selanjutnya adalah supervisi dinamik. Nah, supervisi dinamik ini yaitu diarahkan untuk mengubah secara lebih intensif atau disertakan dengan praktek-praktek pengajaran tertentu, melakukan suatu perubahan banyak dengan tempo yang sangat lumayan cepat sehingga memungkinkan menyebabkan reaksi dan pergelokan. Supervisi dinamik ini lebih mengarah kepada perubahan-perubahan yang disertai dengan praktek-prakteknya. Selanjutnya adalah teknik dalam individual. Teknik dalam individual terdapat 5 yaitu menilai diri sendiri, kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas.